Tang Citizen, balik lagi di channel YouTube Tang City Mall dan juga IMC Tangerang, yo! apa kabar nih Tang Citizen? Semoga selalu sehat-sehat tentunya ya. Iya dong, harus sehat-sehat walaupun dalam masa pandemi Covid, Bener. lagi puasa, tetap harus sehat-sehat. Mantap. Nah, sekarang kita ada program baru nih bersama saya Goping dan juga saya lupa nama ya, tiba-tiba siapa ya? Bersama dengan saya dari Rumah Sakit IMC Tangerang, nama saya Eka. Oke, nah kita ada program baru yaitu namanya Berbukalah dengan yang sehat. Bersama dengan dokter dari Rumah Sakit IMC Tangerang, Dokter Ricky. Ya. Beliau nanti akan sharing sambil kita ngobrol-ngobrol nih, Bener, ngobrol santai aja. bener. Sambil menunggu buka puasa. Nah, oke. Ini sebetulnya udah godaan nih sebetulnya Ini nih ya. Belum ini bisa- tantangan ini, belum tantangan di- ini. Iya. Oke, kita langsung sapa aja kali dokter kita ya. Ya, halo Apa Dokter kabar, Ricky, Baik, selamat baik, sore, baik, apa Bapak. kabar? Baik. Waduh, ini Dokter Ricky ini, dokter yang jaga di IGD. Jadi, setiap kali ada pasien itu datang ke rumah sakit, mau itu sakit-sakit yang biasa-biasa, ataupun yang tanda petik COVID, pertama kali pasti akan ketemu sama dokter IGD dan salah satunya itu adalah dokter Ricky di sini. Tuh, jadi semoga dokter Ricky selalu diberikan kesehatan, Amin. semangat, ya kan, Amin, untuk amin. bisa menjadi pelayan masyarakat. Bener banget. Kayak apa aja gitu ya ngobrolnya. Kita kayak pidato jadinya. Oke dokter, sesuai dengan tema kita kan ya, berbukalah dengan yang sehat. Karena kan kita tahu juga ya kan kalau selama ini kan masyarakat di Indonesia nih pada khususnya kalau buka tuh kayak tanda kutip asal-asalan gitu ya, tidak betul. memperdulikan tentang nutrisi atau gizi yang akan dikonsumsi oleh tubuh kita gitu. Betul, Nah, kadang-kadang tuh kan kalau misalkan kita udah nggak tahan ya, udah pengen makan gitu ya. Bener. Apa yang ada aja dimakan ya kan. Bener. Ada meja dimakan, ada kursi dimakan gitu ya. Ada gelas dimakan ngeri gitu ya. kali. Iya. Jadi sebetulnya gimana nih dok untuk kita tetap bisa menjaga gizi kita ya? Iya, apa yang kita kira-kira harus makan lah, makanan seperti apa lah gitu ya kan, kira-kira menurut dokter yang kira-kira baik lah kira-kira kita makan ya kan waktu kita mau berbuka gitu kan. Asal jangan makan hati kali ya. Aduh, Baik, makan baik, hati mah baik. itu mah gimana gitu. Oke. Gimana Jadi dok? kalau kita berbuka puasa itu yang paling pertama tuh yang baik tuh kita minum dulu. Ya, minum apa dulu nih? Minum apa nih? Minum apa dok? Minum air Air putih atau putih. minum jus atau langsung minum Air kopi atau putih. gimana? Air putih. Air putih. Aduh, air putih apa air bening nih? Bingung nih saya nih. Putih itu gimana tuh kalau? Ya, masyarakat kan nganggapnya air bening itu air putih. Ya, oke. Oke, air mineral juga boleh kali ya. Oke, air putih ya. Kenapa kita harus air putih dulu? Kenapa dok? Tubuh kita banyak kekurangan cairan. Oh. Jadi yang pertama kita harus rehidrasi dulu tubuh kita dengan air putih. Oke. Yang disarankan air putih. Ya, pertama harus minum air putih tuh, ya kan? Jangan minum yang lain-lain ya. Jadi lu mah kalau misalkan baru buka puasa tuh jangan nyarinya kopi atau kopi susu. Cari air putih atau air bening. Bening, oke. Air keran bening. ya. Air yang udah dimasak. Oke, jadi emang itu membantu ya mengembalikan ini ya. Jadi air putih itu selain untuk rehidrasi tubuh kita, air putih juga membantu memperlancar metabolisme di dalam tubuh. Jadi sebelum ada makanan masuk, air putih itu sudah memfasilitasi tubuh kita untuk menyiapkan nanti kalau ada makanan masuk itu metabolisme kita udah bagus soalnya. Benar. Oh, jadi Minumnya air putih dulu. membantu ya metabolisme juga ya air putih dok ya. Air putih ini kadang ada air hangat atau air dingin nih. Oh, Karena sering iya. kan gitu. Emang itu berbeda? Ya, Maksudnya tuh. fungsinya untuk tubuh kita itu berbeda? Beda. Air dingin atau air hangat, Hangat. gitu ya. Iya. Kalau panas Kalau air melepuh. panas mah nggak Air, mungkin ya. air dingin atau air hangat atau air ya suhu biasa ya, air Iya. redam ya. Yang lebih menggoda tentu air dingin ya. Iya, Waduh, Waduh. ini nih. Air kan nih pasti nih Pak, kan nih. Seger-seger gimana gitu ya. Gitu kan, enak gitu kan. Tapi ternyata yang baik tuh ya air yang hangat itu tadi. Oh, air yang hangat. Kenapa? Kok bisa air hangat itu bagus? Coba kalau misalnya Pak Eka pernah nggak buka puasa, perut masih kosong, minum air dingin langsung apa yang dirasa? Gak enak ya perut ya, mual gitu apa mau muntah atau gimana atau perih Iya. gitu ya? Ya, biasanya kalau kita dalam perut kosong minum kena yang dingin itu sifatnya dia kontraksi, lambung kita nih seperti kram. Oh. Kadang-kadang kalau suka nggak minum air es terlalu cepat, kepala agak pening. Iya itu sering banget tuh. Dia juga sering sih ngalamin. Karena air dingin tadi itu menyebabkan pembuluh darah kita tuh mengecil, kontriksi istilahnya. Kalau air hangat tadi berkebalikan. Iya. Dia melebarkan pembuluh darahnya semua. Jadi
rehidrasi cairan kita ke tubuh ini lebih cepat. Jadi ininya lebih lebar. Wow. So, EMC people, Ya, dan Tang Citizen kalau mau berbuka, minumlah air putih yang hangat. Tapi kalau misalkan air putih yang tidak terlalu dingin, maksudnya suhunya normal gitu, boleh. itu boleh. Tetap aja dia pengen minum air Boleh. dingin. Air istilah bahasanya air adem. Air adem, Nah, iya. itu boleh. 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 Itu boleh ya. Boleh. Suhu normal yang di galon gitu Iya, nggak perlu di. Jadi topik kita diganti, berbukalah dengan air dan berbukalah dengan yang sehat. Iya, udah terjawab semuanya ya. Air duluan yang ternyata. yang Tapi bisa kan ya. kebanyakan pasti pesennya yang dingin, yang segar atau teh manis paling sering ya. Iya, bener banget tuh. Es teh manis paling menggoda. Bener. Tapi kira-kira kalau es teh manis ini boleh nggak sih kita buat buka gitu? Nah, wow. harusnya sih boleh Tuh. kali ya. Itu Gimana bukan dong? boleh kali, lu nya aja yang kepingin kali. Gimana dong? Enak, manis gitu loh. Kalau dibilang boleh. Boleh. Tapi itu Oh, tadi. Boleh. Tapi ada syaratnya. Oh, syarat. Oh, Syarat tadi dan dia ketentuan berlaku. Oke. Gimana? Air yang dingin, kita sebelum minum yang dingin, kita harus minum air putih dulu. Tadi. Oh, tetep. Umpan lambungnya dari air Umpan putih lambungnya dulu. cetak gol. Iya. Tapi jangan terlalu maju, nanti offside. Baik. Terus minumnya seberapa banyak nih air putih nih? Apa langsung saya minum 1 botol? Lah iya bener, apa 1 galon? Ya juga ya, gak kepikiran kan? Pikiran nggak tuh? Iya. Segelas gini aman kah? Jadi kapasitas lambung tiap orang kan berbeda-beda. Oh iya benar. Tapi intinya ketika kita minum air itu, misalkan kebutuhan kita 2,5 liter, kurang lebih 8 sampai 10 gelas per hari. Kalau sahur udah setengahnya untuk berbuka berarti 5 gelas. Apa kita harus minum? Enggak. Jadi kalau langsung kita minum banyak, ini Kembung. kita juga akan sakit. Iya, dia meredak. betul banget. Minumlah bertahap sesuai kapasitasnya. Oh. Minum bertahap saja, nggak perlu langsung sekaligus banyak, nggak usah. Wow, langsung 5 gelas gitu, ding gitu. Enggak bertahap ya. Jadi pertama ketika buka puasa cairan dulu yang kita isi, bukan makanan dulu atau macam-macam dulu, cairan dulu, minum dulu. Minumnya air putih. Setelah itu boleh kalau memang pingin yang manis yang lain. Kalau nggak ada air putih, kita juga bisa ganti dengan minuman yang jus yang buah-buahan. Oh, Misalkan juicer gitu. Jus begini bisa. Oh. Tapi ada tapinya juga. Ada tapinya juga. Jangan dingin gitu. Gulanya jangan terlalu banyak. Kalau bisa sih jus murni dari buah ini. Oh, kebetulan jus murni. Tapi ada mana? paketnya ya gitu ya. Iya, kenapa? Karena ada bedanya. Ah. Manis yang dari gula buatan sama gula dari buah-buahan ini Beda ya. beda. Ah. Kalau yang dari buah-buahan ini gulanya itu selain lebih aman untuk tubuh itu, kalau yang buatan tadi itu kadar gulanya tinggi kan diserap oleh tubuh kita. Kalau gula tinggi itu nanti akan keluar istilahnya insulin ya. Iya. Itu dihasilkan pankreas kita. Iya. Kerjanya jadi berat. Tapi kalau gula-gula yang dari alami dia nggak seperti itu. Kadar penyerapannya baik, nggak tinggi. Oh, jadi lebih baik manis alami ya, Dok, Manis ya? alami. Iya, Daripada manis buatan ya. Benar. Oh. Yang alami itu kan yang Udah, baik-baik gitu. kita- Cinta pun kalau palsu nggak enak kan, harus alami dari hati yang paling dalam. Kita lagi Eka. bahas makanan. Oh iya, kenapa jadi cinta sih? Oke, jus boleh asalkan tadi air putihnya dulu ya. Iya, air putih dulu, terus gulanya ini dari gula yang alami. Kalau bisa sih nggak usah pakai gula, murni. Murni. Ini jus kita kebetulan murni nih, kecuali punya saya kan. Iya nih, alhamdulillah nih. Oke, nah itu kan tadi udah minumannya nih, ya kan? Terus takjilnya gimana nih? Wah, tuh. Kita kan tahu ya masyarakat Iya. Indonesia kita seperti apa, Pak Eka? Wow, suka banget makan tajil, gorengan. dan suka jajan. Jajan, iya Tuh. bener banget. Beli gorengan, beli Kolak. nah, aduh, bikin hidup lebih nikmat itu mah. Tuh gimana tuh, dokter? Jadi- Soalnya main fenomena di masyarakat kita seperti itu tuh. Kita buka puasa sudah minum, tapi minum aja isinya cuma cairan aja. Tidak Ya. cukup buat menggantikan keperluan tubuh kita. Ketika kita berpuasa bukan hanya cairan aja yang kurang. Protein, karbohidrat, mineral, vitamin itu ikut terpakai selama kita berpuasa tersebut. Betul. Kita harus ganti yang hilang tersebut. Jadi kita harus pahami dulu sebetulnya berbuka puasa ini tujuannya apa. Ya, Iya. Tujuannya itu sebetulnya untuk mengganti yang kurang ketika berpuasa tidak ada asupan, itu kita ganti ketika berbuka. iya, 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 benar sekali.
Tapi buka puasa sendiri sebetulnya banyak tujuannya macam-macam. Iya. Kalau lagi bulan puasa gini perintahnya perintah dari agama. Iya. Tapi di luar bulan puasa ada juga orang puasa. Iya. Tujuannya misalkan apa? Menjaga kesehatan. Nah, Ada juga yang diet. Nah, gitu kan. Tapi pada intinya ketika berbukanya sama. Tapi kebanyakan salah-salah kaprah. Iya. Kalau orang yang diet udah puasa makan harusnya cukup tadi kan cairan cukup, sengaja dia makannya dikurang-kurangin. Saya makan mie aja katanya. Iya. Yang ada kurus iya sakit juga. kursinya sakit juga, iya. Salah milih makanan. Benar. Oke. Benar. Lalu apa? Kalau makin kurang asupan, tenaga buat aktivitas sehari-hari juga orangnya gampang capek, lemah, daya pikirnya kurang, konsentrasi gampang buyar, nggak fokus. Itu efek-efek dari kurang asupan dan kurang cairan. Ya. Setelah cairan tadi kita penuhi, kedua kita setelah minum cairan ini, minum air, kita makan buah, Pak Eka. Ya. Utamakan buah-buah yang banyak mengandung cairan seperti melon, ya. semangka, pir, jambu. Jangan makan buah-buah seperti salak. Lu itu yang suka makan salak tuh, makan nangka gitu. Nanas. Bukan berarti kita suruh makan buah, semua buah boleh. Iya. Oh, iya. Salak nih enak nih. Buka puasa suruh dokter makan buah, makan salak. Sehat enggak perut melilit. Jadi usahakan yang banyak mengandung Serat. dan cairan, Iya. cairan Oke. untuk mengganti itunya. Iya. Karena dari buah itu juga tadi dijelaskan dia mengandung kadar gulanya gula alami, Oke. sehingga tidak berbahaya buat tubuh. Iya. Beda sama gula yang buatan. Iya. Setelah cairan, buah kita cukupi. Buah itu karena mengandung vitamin-vitamin juga. Selain itu, kalau bisa buah yang banyak mengandung kalium istilahnya Pak Eka. Contohnya buah apa tuh? Pisang, Oh, pisang. Wah, hobi banget saya pisang tuh mantap. Suka makan pisang ya? Suka dong. Manjat pohon suka nggak? Kuk. pisang itu ada kalium itu fungsinya buat apa? Iya. Kalau kaki kita suka kram-kram, Ya. itu kurang kalium itu bisa menyebabkan kram-kram gitu. Makanya kita juga harus cukup kaliumnya. Karena kalau kurang kalium orang biasanya sering kesemutan, kakinya Ya. pegal-pegal segala macam. Wah. Pantesan ya. Berarti kalau misalkan kita itu agak kram-kram gitu ya, makan aja pisang. Pisang. Ya. Satu sisir atau berapa? Bukan berarti semua pegal itu dari kurang pisang. Ini salah satu contoh bila tubuh kita kurang kalium, Ya, tapi ya, ya. bukan berarti semua yang pegal itu kurang pisang. Tapi kan tadi dokter bilang ya ada kandungannya pisang ya. Habis olahraga Iya, ya. makan aja satu Kram sisir gitu ya, habis olahraga kan kata Bukan. dokter tuh kram ya gara-gara kurang makan pisang. Aduh. Ya, Oke. Aduh, gimana nih aduh. Pertama tadi udah cairan, Cairan. Terus kedua buah, Iya. tiga sayuran. Sayuran. Oke. Kenapa sayuran ya? Kita harus vitaminnya juga harus cukup dari sayuran dan serat terutama. Iya. Bisa betul. sayuran-sayuran yang bagus ya sayuran-sayuran hijau sih sebetulnya. Iya. Jadi tapi ada juga tidak mentang-mentang sayuran boleh, semua sayuran kita makan, ada juga yang nggak baik. Apa tuh? Yang mana yang nggak baik? Yang simple. Yang nggak Mana yang baik nggak baik? contohnya Ya. kol. Kol. Kol, kita buka kol pakai Kol itu. goreng makan di Kenapa kita kol nggak bagus? Kol itu dicerna di lambung menghasilkan banyak gas. Asam itu ya. Gas. Oh, Jadi gasnya banyak begam, bukan begah. Iya, Jadi iya. kayak macam kol, toge. Oh, itu toge juga. Itu berut jadi gasnya banyak. Itu nggak nyaman. Jadi itu dihindari kalau untuk buka puasa Bener. sebetulnya. Untuk kol kayak gitu. Jadi nggak Kol semua ya. sayuran juga. Sayuran ya yang hijau yang diutamakan karena banyak mengandung serat dan kalium tadi itu, selain itu vitamin B segala macam. Tapi nggak semua sayuran tadi. Contohnya kol sama toge. Atau umbi-umbian yang banyak hasil gas. Kalau Gas, terlalu ya? banyak begah di kita gitu. Bahaya juga tuh Pak Eka Iya. kalau habis makan kol kan mengandung gas. Jangan Iya. langsung rokok, takut meledak. Tapi kalau misalkan kita cari gas susah ya kan, kita mau masak tuh kan, ya makan aja kol yang banyak Iya, gitu ya kan, iya. bisa masak, Gitu ya. keluarin gas kan. Oke. Tapi ngomong-ngomong rokok, Nah,
Nah, jadi kebahas kan rokok gimana? Banyak saya lihat ya di masyarakat, orang buka puasa minum kopi seteguk sambil ngerokok. Enak ya. Aduh, eta emang Lu ludah banget pisan itu. itu. Enak ya kayaknya. Enak ya. pisan. Mantap. Betul, betul, betul. Tapi itu nggak bagus. Karena satu, dari kopi itu harus salah satu minuman yang harus dihindari. Tadi kan air putih yang kita ini. Yang harus dihindari salah satunya kopi, teh. Itu karena mengandung kafein ya. Kafein itu apa bahayanya? Bahayanya itu kafein itu bikin kita kalau sering ngopi itu kafein itu bikinnya sering kencing istilahnya. Nah, kita udah kurang cairan, sering kencing. Oke. Makin kurang. Jadi kopi itu, selain itu kopi juga bikin merangsang asam lambung nih keluar, jadi makin perih. Udah perutnya kosong, minum kopi. Ngerokok ditambah lagi. Aduh. Ngerokok ini sendiri kita di saat kita udah kurang cairan dan asupan, butuh oksigen banyak yang tadi. Rokok ini menghambat oksigen berikatan dengan darah kita. Jadinya yang nggak bagus. Harusnya kita butuh banyak, ini malah dihambat-hambat. Jadi apa? Sel kita nggak bagus, oksigennya nggak baik. Jadinya apa, kalau sering rokok tua, makanya selnya cepet. Hah? Oh, cepet tua kalau ngerokok. Oh gitu. Oh, siap. Tang Citizen tuh, dengerin tuh. Ya, si people tuh ngerokok. kalau mau awet muda jangan cepet merokok. tua, tapi bukan orangnya. Selnya. Selnya. Ibaratnya kayak kita umur sekian tapi sel kita kayak umur 17 tahun gitu ya. Itulah pentingnya kita makan sayuran tadi. Oke. Karena di sayuran itu ada yang namanya antioksidan. Di Bikin awet muda. buah-buahan antioksidan. Nah, itu dia yang buat ngelawan radikal bebas dari rokok tadi. Atau ya udah 1 batang rokok, 4 apel, jadi aman kan? Gimana? Boleh kayak gitu? Itu mah namanya lu pembelaan diri. Kalau udah salah mah tetap aja salah. Rokok Kan udah tadi salah, kan buahnya bagus. Iya, rokok tetap tidak Jangan tidak ditiru. dianjurkan dari medis, karena selain itu tadi bisa mengangkat penyakit macam-macam lah, baik dari radang tenggorokan yang ringan sampai paru-paru segala macam, itu sampai tumor, kanker segala macam paru-paru itu bisa. Oke. Tadi udah apa aja tadi? Cairan. buah, sayur. Empat, 4. nggak cukup nih cuman sayuran, cuman cairan, buah, sayur. Karbohidratnya. Kita biasa makan, kalau nggak ada karbohidrat nggak ada tenaga. Nggak ada tenaga. Benar. Nggak bisa siaran kita. Betul. Siaran, karena kita Iya. gerak juga Nggak ada butuh jog. tenaga. Benar. Oke. Jadi, nah gimana nih makannya nih? Ya, nasinya segimana nih? Nasi kita yang baik sih ya, nasi boleh macam-macam, nasi putih, nasi merah, nasi ungu, segala macam nasi. Boleh ya? Nasi, tapi intinya sama, tapi yang baik sih sebetulnya nasi merah. Nasi merah. Nasi merah yang lebih baik. Jadi nasi putih dikasih cat warna merah gitu. Tapi ada juga yang nggak suka nasi merah, boleh di mix dia nasi merah sama putih, boleh Digabung di-mix. ya. Oke, itu baik Kak. Nah, Oke. baik Kak. Yes. Karena sebentar lagi nih Kita udah tinggal menghitung detik. menit apa detik gitu ya. Udah mau puasa nih, udah buka Iya, puasa. sudah nggak sabar ini. Bener. Ini udah datang nih, saya ambil dulu ya. Oke, Oke. ambil dulu. Oke. Nah, baik Kak, dokter. Nah, ini Udah kan mau udah makan kita. siap, udah mau buka nih kita nih. Tadi aku udah pesen nih dari mie sospet, ya kan? Mie saus padang gitu, isinya seafood gitulah, baik Kak. Terus ini ada pecel Madiun nih, Wow. bumbu kacang, sayuran dan Sayuran berserat. dan ayam goreng. Iya. Di sini ada dari soto Betawi Haji Mamat. Ini kayaknya tongseng gitu ya, sama daging Iya. dan kikilnya. Nah, gimana nih dok? Saya salah pesan apa enggak? Enggak kan ya? Boleh kan ya? Aman Ini ya? mah seleranya lu kali. Gimana nih? Jadi pada prinsipnya tadi kita harus memenuhi tadi cairan dari minum, karbohidrat, buah, sayur, karbohidrat, protein. Oke, kita bahas dari mana dulu? Ini dulu Dari kali ya. dulu. Nih, ini kan isinya ada apa nih? Nih ya. Ini daging, Ini daging. mengandung tadi protein, baik untuk Baik. tubuh kita. Oke. Ada sayurannya juga, tomat. Tomat, bagus betul. yang tadi. Ada bawang goreng. Terus Sama yang kikilnya ini Kikil. kurang bagus untuk berbuka karena lemaknya tinggi. oke, baik nanti Tadi saya, yang saya, kulit-kulit saya pinggirkan nanti. Oke, saya Dagingnya pinggirkan. aja berarti oke. Oke, dagingnya aja ya. Ya, Oke. Pak Eka boleh cabenya lah. Oke, pada dasarnya kalau kikir memang kurang bagus ya kalau buat yang baru buka puasa ya. Tapi kan kalau sering-sering, kalau jarang-jarang nggak apa-apa kali ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau udah dipesan. Oke, jadi ini masih oke lah ya, aman ya. Oke. Ini berarti kan tinggi protein ya. Proteinnya cukup lah. Ini daging dari daging-dagingan tadi. Tapi daging tuh kalau bisa ya kita hindarin yang pesan daging yang tanpa lemak.
Tanpa lemak. Oke. Lemak tuh misalkan kalau kita beli bakso kita gaji. Nah, ini seperti gaji kikil hampir sama. Oh, oke, siap. Oke. Oke, lalu ini nih. Oh, ini nih siput. Wah. Sama seperti Ini udang nih tuh, udang. sama seperti daging ya. Ini seafood juga protein tinggi. Kerang. Protein tinggi. Bagus sebetulnya. Cuman harus dibatasi. Karena udang, kerang itu kolesterolnya cukup tinggi. Jadi hati-hati kalau yang punya kolesterol. Tapi kalau yang normal mah aman-aman aja ya. Jangan berlebih. Oke, jangan lebih. Untuk takaran Boleh, segini aman lah ya. Ini kan ada cumi juga nih. Ya kalau berlima boleh lah. Kalau sendiri kayaknya banyak juga. Tenang, nah. Kita ada bertiga nih dok, tenang. Ini ada mie-nya juga nih dok, ada mie. Mie ini kita lihat dulu. Dia bahannya dari apa nih? Ada Kayaknya- Tepung beras ini kayaknya. Mie itu ada yang dari tepung beras. Kalau ada tepung beras itu bagus. Iya, Karena hampir tepung sama, beras asli ini. tepung beras. Ini tepung beras ya sepertinya ya. Iya itu ada tulisannya saya dari tepung beras gitu. Tepung beras mie gitu ya salah ya. Tapi ini ada dari santan-santannya enggak? Ini bumbu saus Padang sih. Aku kalau saus Padang kurang hafal juga sih, maksudnya rempah-rempahnya kayak gimana. Untuk bumbu sebetulnya ada juga yang harus kita makanan yang kita hindari, yang terlalu asin, Hmm. terlalu pedas, Hmm. sama yang mengandung santan berlebih itu juga bikin perih. Oh. Kalau pedas juga asam lambung kita cepat keluar. Kalau yang asin itu kita gampang haus karena dia menarik cairan tubuh kita, Oh, kita jadi iya, banyak iya. minum. Benar, Kita- benar, jadi kalau makanan yang kita pesen terlalu asin itu kalau ketika berbuka nggak cocok karena apa? Kita di saat kurang cairan ditambah asin, tambah haus kita. Kalau Gitu. bisa nanti itu. Nanti makanan ya. Nanti. Kalau buat berbuka tapi kurang cocok. Oke. Oke, siap. Tapi kita nggak tahu kan rasanya. Ya, belum dicoba. Beduk juga bentar lagi nih ntar. Mumpung mengejar Sudah nggak waktu, sabar, ya. sudah nggak sabar. Yang terakhir deh ini, pecel Pecel madiun. madiun. Pecel ini tadi sayurannya udah Nih sayuran tuh Nah, kan, iya, ada macam-macam sayuran. Sayuran hijau tadi bagus ya. Iya, bilang tadi mereka. bagus. Betul, Ini betul. udah ada timun, ini banyak ngandung cairan juga bagus. Oh. Jadi Oke. sayuran kacang ada. Nah ini ada kacangnya juga selain daripada itu protein juga Pak Eka. Oh. Kacang itu ya banyak di tempe, tahu itu protein nabati. Itu protein alami bagus buat tubuh kita. Mantap. Kalau untuk berbuka boleh. Boleh ya, ini aman. Ayam gorengnya nih. Ayam sih kalau bisa baik ayam, daging atau lain-lainnya yang direbus kalau yang baik atau di sup gitu ya. Jadi yang sifatnya goreng-gorengan tuh kita kurangi. Memang kalau satu kali tidak apa-apa, tapi kalau ketika kita 1 bulan penuh itu menumpuk semua, kita setelah puasa punya kolesterol. Kalau setiap hari ya, ayam Tiap lagi hari. ya. Mahal juga kali tiap hari kan kita buka ayam. Iya benar-benar. Setiap hari itu gorengan terus yang ada gorengannya lama-lama numpuk nih itu. Benar-benar. Yang harus dihindari. Sebenarnya bukan yang nggak boleh, tapi nggak boleh kita rutinin Setiap hari ya. Itu nggak bisa. Harus bervariasi lah ya makanannya ya. Oke. Nah sekarang katanya kalau kerupuk gimana nih? Itu juga katanya nambahin kolesterol atau kalori atau apa gitu? Bener dok? Kerupuk ini sama, dia digoreng. Gitu. Oh iya digoreng. Goreng dengan minyak gitu ya. Yang diwaspadai sebetulnya minyaknya, bukan Minyaknya. kerupuknya. Oh iya iya iya. Ya, Minyaknya. jadi ya untuk minyak ini bisa dibuat menu goreng macam-macam. Jadi Bener-bener. minyaknya yang kita harus Salahin ya, bukan kerupuknya. Maaf ya, saya udah nyalain kamu maaf. Pokoknya minyaknya itu kan ada minyak yang baik ya. Misalkan yang baik itu makanan sekali goreng kita ganti minyaknya. Tapi ada juga kalau yang di pinggir jalan ya, saya lihat sampai hitam minyak. Iya itu yang suka di pinggir jalan yang goreng itu kayak, udah sampai kayak Kalau oli. ini sehat ini Mas, Ini sehat ini. Sehat Mas. ini, Kalau Mas. di Tang City Mall di rantai 2 Ramen Food Carnival ini Sehat. fresh. Fresh Gorengnya dadakan, minyaknya Oh. selalu baru. Wah, mantap. dan lezat. Oke. Jadi udah cukup nih ya sekarang ya. Oke, Ini sudah apa maksudnya waktunya sudah seperti ini. sudah dikupas tuntas lah ya kandungan-kandungannya. Jadi ada yang baik, memang jangan ada yang berlebihan juga. Kikil kalau yang hobi kan pasti susah ya. Tapi ya jangan juga Ya, tiap hari kayak ya. gitu ya. Oke. Dokter mungkin ada pesan buat Tang Citizen sebelum kita tutup nih karena Oke. memang sudah waktunya kita Sudah buka waktunya puasa kita nih. buka puasa Gimana, setelah dokter? seharian. Ya itu tadi aja untuk berbuka puasa kita utamakan dulu pertama kita minum dulu ya. Kita minum dulu, kita rehidrasi dulu tubuh kita dengan air putih. Ya, yang saya utamakan air putih dulu. Selanjutnya kita makan buah dan sayuran. Setelah itu kita istirahat dulu, kita kasih jeda untuk tubuh kita, perut kita ini buat proses makanan kurang lebih 20-30 menit. Setelah itu boleh kita makan besar seperti ini. Kita makan besar, kita makannya juga kita takar jangan sampai kita kenyangan berlebih karena apa tadi efeknya perut jadi begah,
kita jadi pusing, ngantuk, lemas karena makan berlebih karena oksigen banyak ke lambung tadi untuk membantu proses pencernaannya gitu. Terus lagi yang terakhir itu kalau makan buka puasa ajak-ajak. Itu yang terakhir yang paling gokil langsung terjadi MC People. Jangan lupa Iya, buka puasa sendirian. di food Kenapa? court-nya Udah bakal Tang habis. Cimo. Ya, jangan sendiri karena nggak bakal habis bener. Oke dokter, terima kasih banyak Oke, terima atas kasih, waktunya. dokter. Thank you banget nih. Oke. Oke, buat MC People juga. Oke, terima kasih buat Tang Citizen dan Oke. juga IMC People yang udah tonton acara ini. Mm-hmm. Ya, semoga kita dapat informasi yang Ya. baik sekali ya kan, Yang dan tetap bermanfaat. semangat dalam masa pandemi ini. Betul. Kita bisa menjalankan ibadah puasa kita. Betul. Ya. Jangan lupa yang belum subscribe dong ya kan YouTube-nya Tang City Mall ya kan. Yes. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya IMC Tangerang. Oke. Nanti kita ketemu lagi dengan tema yang lain ya. Yes. Tetap di program Bukalah dengan yang sehat. Sehat. Kalau gitu gua Goping pamit dulu dan juga Eka. sampai ketemu see you. lagi di episode selanjutnya. Bye bye.